Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Hafidah Warahmatullah. Selaku moderator yang akan mengawali berjalannya prosesi debat kedua hari ini, Rabu 16 Oktober 2024 dengan mengangkat mosi atau topik pengurangan sampah plastik. Hadirin sekalian, sebelum itu mari kita undang calon kandidat kepala desa prosesi debat kedua Rabu 16 Oktober 2024 untuk memasuki ruang debat. Pertama, dengan nomor urut 1 Muhammad Afrizal Zuri memasuki ruang debat. Dengan nomor urut 2 Rahman Nuraini memasuki ruang debat. Hadirin semua, kedua calon kandidat telah berada di tengah-tengah kita yang berarti prosesi debat kedua akan segera dimulai. Sebelum itu, mari kita bersama-sama mendengarkan visi, misi, serta program kerja yang akan dibacakan oleh kedua calon kandidat. Dipersilakan untuk calon 1 bisa memulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Lutfi, calon kepala desa nomor urut 1. Saya akan membacakan visi dan misi saya. Yang pertama, visi saya mewujudkan desa sejahtera, mandiri, dan berdaya saing, kearifan lokal, dan pembangunan berkelanjutan. Visi saya meningkatkan kesejahteraan, mendukung ekonomi desa melalui pembangunan UMKM dan pertanian dan perikanan. Kedua, pembangunan infrastruktur. Satu, mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nuraini sebagai kandidat calon kepala desa nomor urut 2. Di sini saya akan membacakan visi dan misi saya. Visi saya yaitu menjadikan desa sebagai desa yang mandiri, sejahtera, dan berbudaya dengan pemerintahan yang bersih, transparan, dan partisipatif. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya memiliki 5 misi, yaitu meningkatkan kemandirian ekonomi desa, pemberdayaan pemuda dan perempuan. Hadirin sekalian, mari kita saksikan debat kedua dengan mosi pengurangan sampah plastik. Silakan kepada panelis untuk bisa mengambil pertanyaan pertama dan mohon untuk ditujukan kepada para. Pertanyaan pertama ditujukan kepada calon 2. Silakan calon 2. Pertanyaan pertama. Sekolah kita menyandang sekolah adibiasa. Status tersebut membuktikan bahwa sekolah kita merupakan ramah lingkungan. Hal ini tentu harus selalu kita lestarikan agar lingkungan alam tetap sehat dan lingkungan. Berikan waktu 3 menit untuk masing-masing kandidat memberikan jawabannya. Waktu habis, silakan untuk kandidat memberikan jawabannya. Terkait kesadaran dengan cepat, yaitu dengan 1, mengajak untuk tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mengajak untuk mengikuti workshop tentang pentingnya menjaga lingkungan dan bahayanya sampah di luar sana. Sekian. Nomor 1. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Terus juga kita harus pelajari untuk para siswa cara mengelola sampah dengan baik dan benar. Terus juga kita harus memberi edukasi para pelajar agar sampah tidak lagi menumpuk di sekolah kita. Terima kasih atas waktu yang kita berikan. Setelah ini 8 menit untuk sesi sanggahan atau sesi debat dimulai dari calon 1 bisa menilai calon 2. Ini adalah paslon nomor 2. Tadi bagaimana cara mengajak pelajar tentang mengelola sampah dengan baik dan benar. Kedua kan aku menjelaskan, mengajak untuk mengikuti workshop tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nah itu kan otomatis itu kayak hal yang kita, oh iya, sampah itu penting. Nah kita tuh harus bisa memilih sampah yang organik maupun tidak. Sekian. Pertanyaan pertama selesai. Ini kita akan menuju ke pertanyaan kedua. Silakan kepada panelis untuk bisa mengambil pertanyaan kedua dan mohon untuk ditunjukkan kepada diri. Pertanyaan kedua akan ditujukan kepada calon pertama. Emang tidak cukup, mohon diperhatikan apa yang akan dilakukan oleh para kandidat untuk bisa mengajak para remaja atau pemuda agar memiliki kesadaran pada lingkungan alam.
diberikan sebagai orang tua perlu teruskan menjaga teruskan membimbing anak muda kita agar tetap bisa melestarikan alam. Karena jika alam kita rusak, maka anak cucu kita tidak akan bisa menikmati keindahan alam. Calon dua, memberikan opini untuk pertanyaan. Pertama, kita itu sebagai orang tua kita harus mengenalkan kepada anak-anak pada alam terbuka. Yang kedua, mengajarkan anak membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk menanam pohon. Yang keempat, mengajarkan kenapa penting untuk menjaga lingkungan alam itu sendiri. Yang Kita waktu 8 menit, masing-masing calon kandidat bisa mengemukakan pendapat atau sumbangan atas masing-masing orang. kata Anda orang itu sangat berperan penting dalam hal ini. Tapi di Indonesia ini kebanyakan itu orang itu sibuk dengan diri sendiri. Dan banyak anak yang tidak mendapatkan perhatian penting dari orang tua sendiri. Itu bagaimana caranya agar orang tua itu bisa mengajarkan anak tentang jenis-jenis menjaga lingkungan, sedangkan orang tua itu sibuk sendiri. Silakan kamu ya. Agar orang tua bisa bersama anak itu orang tua tidak harus fokus untuk sifat sendiri boleh, tapi luangkan waktu pada anak untuk mengajarkan kelestarian anak itu sangat baik. Orang tua itu lebih memilih kepada pekerjaan daripada anak. Itu bagaimana pendapat Anda? Jika orang tua sudah selesai kerja itu bisa sekali bersama anak-anak semua apa saja ke anak. Jadi ada waktu untuk kerja dan ada waktu untuk meluangkan kepada anak. Agar anak bisa belajar. Cara agar anak bisa kita ajak untuk melestarikan anak itu gimana? Dengan yang pertama, kita itu harus mengenalkan dari sedini mungkin bahwa pentingnya menjaga lingkungan itu, dan kita harus mengajarkan anak untuk menanam pohon, bekerja bakti, dan lain-lain. Salam kami. Cukup. Baik, pertanyaan kedua, silakan kepada panelis untuk mengambil pertanyaan kandidat. Mohon ditujukan kepada para kandidat. Pada mulanya banyak sekali sampah plastik dari penggunaan kita. Hal tersebut sangat merusak lingkungan, sehingga kita beralih menggunakan kertas dibanding dengan plastik. Setelah beralih ke kertas, penggunaan sampah plastik jelas mulai berkurang, tapi justru jumlah sampah kertas meningkat. Bagaimana tanggapan kandidat dan bagaimana menurut kandidat untuk menghadapi persoalan tersebut? Yang bisa mengolah sampah plastik itu semakin banyak. Nah, dengan kita bisa memanfaatkan dengan cara memanfaatkan sampah kertas, salah satunya membuat coffee block yang bertujuan untuk menjadi alternatif menarik untuk jalur pejalan kaki di area perkotaan. Tas bisa kita kelola menjadi tas kertas. Kan tidak kita mengelola sampah kertas menjadi tas kertas, maka sampah kertas yang ada di balik saya semakin berkurang. Dapat memanfaatkan sampah kertas dengan membuat tas kertas. Kan kalau kita membuat tas kertas, itu merupakan bahannya udah terbakar. Kalau kita belum terbakar, kan rusak. Itu gimana caranya? Kan sama aja kayak kita mempopulasi udara itu semakin meningkat. Maka tas kertas itu disimpan di area yang dekat dengan tempat. Yang udah terbakar itu kan kita kan tas kertas itu kan pakai mana saja. Kita jalan. Kalau kita tiba-tiba bakar itu Itu tidak mungkin karena kita jalan tas kita di tangan. Tidak mungkin ada tiba-tiba ada api saja. bisa disubmit bilang gak mungkin terbakar. Tapi kan kalau kita bersama dengan laki-laki itu kan ada yang mempunyai korek itu bisa bakar. Korek kalau tidak dilahat pasti tidak banyak. Tersebut akan menyalakan korek. Kita yang sedang membawa tas kertas lebih baik menjauh semeter atau 2 meter. Itu udah terbakar. Itu gimana itu solusinya? Kertas itu terbakar itu perlu namanya proses. Proses itu bisa kita padamkan terlebih dahulu. Tadi kan ada bilang pemanasan, tapi itu kan dengan air. Otomatis tas itu jadi rusak kan, kertas kan udah rusak bila terkena air. Bukan dengan air. Rusak atasnya? Rusak. Bahkan tentu rusak pasti basah-basahan bisa dikeringkan dengan sinar matahari. Kita memilih kertas yang terbaik. Nah, itu kita tuh Bisa dikomit. Caranya gimana caranya? Caranya? Saya menanyakan caranya. caranya itu tinggal sesuai apa yang kita pakai di lem kertas tersebut. Dan itu kita ukur terlebih dahulu kertasnya, lalu kita dilem tempel. Bila cuma kertas diukur, disobek-sobek, dilem, apakah itu kertas itu kuat? Karena dompet kan ringan. Kalau Tapi kan kertas itu tipis. kita bukan bisa. Tadi kamu bilang cuma kertas diukur, dilem-sobek. Kalau kan ada dompet, kenapa kan? Dompet kalau berat itu kan isinya uang. Ya, kamu udah buat kertasnya.
Kita memasuki sesi terakhir, yaitu sesi debat antar para tim ses. Ya, maka waktu 3 menit untuk para tim ses bisa memberikan pertanyaan yang akan diberikan. Silakan tim ses 1 untuk bisa menyampaikan pertanyaan calon kedua karena orang ini. Jadi kan calon 2 mau itu kan untuk mengurangi sampah kertas untuk membuat 5 blok ya. Jadi saya akan bertanya, sejauh mana Anda berpikir bahwa pembuatan packing block dapat menggantikan pengurangan sampah kertas tanpa mengubah kebiasaan masyarakatnya? Penggunaan packing block tidak hanya dijadikan sebagai inovasi untuk mengurangi sampah kertas itu sendiri, tetapi juga dapat digunakan untuk menjadikan ekowisata yang menarik. Silakan pemimpin ses 1 apabila ada sahabat atas pertanyaan opini calon kandidat nomor urut 2. Yang sedang membahas tentang pengurangan sampah plastik. Seberapa efektif kebijakan pelanggaran plastik sekali pakai di beberapa wilayah jika wilayah besar penghasil plastik masih belum menerapkan kebijakan serupa? Nah, apakah ini hanya membiarkan masalah ke wilayah lain? Ya, waktu habis, silakan melanjutkan memberikan argumennya. Nah, untuk pengendalian sampah itu menurutku tidak efektif karena jika pengendalian sampah dari kesini ke sana, maka sampah itu akan semakin menumpuk. Jadi itu tidak efektif. Bagaimana caranya biar efektif? Kita perlu mendaur ulang sampah plastik agar itu solusi yang efektif. Bisa sama, bisa juga apabila atas pertanyaan opini calon kandidat nomor 1. Terus bagaimana kita bisa mengatasi tantangan dalam daur ulang plastik? Mengingat hanya sebagian kecil dari plastik yang benar-benar didaur ulang karena keterbatasan infrastruktur atau teknologi. Pengurangan infrastruktur. Kita sebagai pemerintah harus agar sampah bisa didaur ulang kembali. Pengurangan agar pengolahan sampah plastik, pengurangan efisiensi. Gimana caranya sampah plastik bisa diolah secara merata dan sampah tersebut tidak menjadi sampah kembali? Agar sampah itu tidak menjadi kita tuh perlu utamanya di anak-anak. Tapi itu masih bisa jadi sampah plastik, misal potensi digunakan. Cara itu dilakukan dengan jumlah yang banyak agar jadi ekonomi. Karena terbatasnya waktu, kita cukupkan saja ya untuk kegiatan ini kita lihat saja. Tapi selaku moderator, mohon maaf bila ada kesalahan sekali lagi. Pada kali yang berkenan, terima kasih atas atensinya. Kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.